Selamat pagi, saya Ivan Ril dengan NIM 2210417607. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya kerjakan dengan judul Meneliti Peran Pemasaran Media Sosial Terhadap Kecintaan Merek dan Dampaknya Terhadap Pusatnya Merek, Studi Merek Fashion Lokal bagi Generasi Milenial, untuk memenuhi nilai ujian akhir atau UAS di mata kuliah metode kuantitatif dengan Ibu Putih sebagai dosen pengampu. Latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu tren generasi milenial di Indonesia menunjukkan adanya perubahan kecintaan merek terhadap merek lokal seperti Sejauh Mata Memandang, Erigo, dan Cosmic April ini Ekarina 2020. Menurut sebuah survei, diketahui bahwa konsumen mulai menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap merek fashion lokal selama masa pandemi. Pada saat yang sama, merek fashion lokal juga bersaing ketat dengan merek-merek yang berada di bawah lisensi Mitra Adi Perkasa. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf 2021, industri fashion merupakan salah satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif. Industri kreatif memberikan kontribusi sebesar 19,6 juta US dollar bagi perekonomian Indonesia. Kemenparekraf.go.id 2021. Industri kreatif juga dipengaruhi oleh dukungan negara terhadap pengelola merek lokal dan ekonomi kreatif. Kemudian produk dengan kampanye untuk mencintai produk lokal dan tidak memilih produk luar negeri. Kampanye tersebut mengharapkan konsumen Indonesia lebih mencintai produk produksi dalam negeri daripada merek global. Sejalan dengan perkembangan pasar mode Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecintaan terhadap merek lokal di Indonesia, serta membuat merek lokal mampu berkontribusi dan memperkuat ekonomi lokal. Hubungan antara merek dan konsumen telah menarik perhatian para akademisi Cumberford dan Rooks dari 2019, Ramadan 2019, Andikari dan Panda 2020. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah sosial media marketing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand love? Yang kedua, apakah brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand centrality? Yang ketiga, apakah brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Kemudian yang terakhir, apakah brand centrality mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention? Kemudian tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, menguji apakah sosial media marketing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand love. Yang kedua, menguji apakah brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand centrality. Kemudian yang ketiga, menguji apakah brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Yang terakhir, menguji apakah brand centrality mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Selanjutnya ada hubungan antar variabel yang bisa kita lihat dari slide bahwa social media marketing itu memiliki hubungan dengan brand love. Kemudian brand love memiliki hubungan dengan brand centrality. Brand love juga memiliki hubungan dengan repurchase intention dan brand centrality memiliki hubungan dengan repurchase intention. Hipotesis dan model penelitian. Kalau tadi sudah lihat bahwa social media marketing itu berhubungan dengan brand love yang nantinya akan menghasilkan H1, yaitu social media marketing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand love. Kemudian brand love yang memiliki hubungan dengan brand centrality yang menghasilkan H2, yaitu brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand centrality. Brand love juga memiliki hubungan dengan repurchase intention dan hasilnya H3, yaitu brand love mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Nanti yang terakhir, brand centrality memiliki hubungan dengan repurchase intention dan hasilnya H4. Brand centrality mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap brand repurchase intention. Kemudian ada metode penelitian.
Pada tahap pertama, pengukuran model analisis dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas alat ukur menggunakan Cronbach Alpha atau CA, Composite Reliability atau CR, dan Average Variance Extraction. Pada tahap kedua, analisis model struktural dilakukan untuk melihat estimasi kekuatan antar variabel laten untuk konstruk yang dibangun melalui hipotesis penelitian. Analisis data menggunakan pendekatan model kesetaraan struktural dengan menggunakan Smart PLS 3.2. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mahasiswa dan karyawan yang tergolong generasi milenial. Selanjutnya, sebanyak 300 responden direkrut, namun hanya 218 yang direkrut yang dianalisis. Selanjutnya, hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat bahwa variabelnya ada social media marketing dan brand love, di mana R-square dari brand love sendiri ada 0,271. Kemudian variabel brand centrality dengan R-square 0,995 dan repurchase intention dengan R-square 0,633. Tabel menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai load lebih besar dari 0,50. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Model pengukuran ini memenuhi persyaratan konvergen dari segi reliabilitas. Komposit reliabilitas mengukur nilai sebenarnya dari reliabilitas konstruk. Semua pengukuran dalam penelitian ini terbukti dapat diandalkan terkait dengan nilai R2, nilai 0,271 pada brand love menunjukkan bahwa 27,1% varians brand love dapat dijelaskan oleh pemasaran di media sosial. Dan nilai R2 pada sentralitas merek menunjukkan bahwa 99,5% varian dalam sentralitas merek dapat dijelaskan oleh kecintaan terhadap merek. Pada saat yang sama, nilai R2 pada niat pembelian ulang menunjukkan bahwa 63,3% varian niat pembelian ulang dapat dijelaskan oleh kecintaan terhadap merek dan sentralitas merek. Kemudian, uji validitas diskriminan. Variabelnya tetap sama, brand centrality, brand love, repurchase intention, dan social media marketing. Di mana hasil uji validitas menunjukkan bahwa brand centrality dengan nilai 0,737, brand love dengan 0,828, repurchase intention dengan 0,802, dan social media marketing dengan 0,644. Untuk menilai validitas diskriminan dalam penelitian ini, kriteria Fornell-Lackert digunakan untuk membandingkan nilai akar kuadrat dari varians rata-rata terekstraksi atau AEV. Setiap konstruk dengan korelasi antara konstruksi model lainnya. Semua akar AEV kriteria Fornell-Lackert dari setiap konstruk dalam penelitian ini lebih signifikan daripada korelasi dengan variabel lainnya. Dengan demikian, nilai untuk sentralitas merek adalah 0,737, lebih besar dari korelasi dengan kecintaan terhadap merek sebesar 0,711, dengan niat pembelian ulang sebesar 0,760 dan pemasaran media sosial sebesar 0,529. Hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis di mana hipotesis pertama adalah sosial media marketing itu berhubungan dengan brand love, di mana sosial media marketing dihipotesiskan atau diduga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap brand love. Di mana hasil hipotesisnya sendiri, H1-nya diterima atau support dengan hasil yang 0,520. Kemudian brand love yang dihipotesiskan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand centrality ternyata tidak didukung atau tidak diterima. Kemudian yang ketiga, brand centrality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention.
dengan hasil hipotesis diterima atau support. Yang terakhir, brand love memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention, juga didukung atau support. Tabel ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis dalam model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial marketing, media pemasaran sosial mempengaruhi kecintaan terhadap merek dengan nilai beta 0,520, lebih kecil dari 0,01. Dengan demikian, H1 mendukung. Di sisi lain, kecintaan terhadap merek tidak mempengaruhi sentralitas merek dengan nilai beta 0,016, lebih kecil dari 0,01, sehingga H2 tidak terdukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa sentralitas merek mempengaruhi niat pembelian ulang, sehingga dengan demikian H3 mendukung. Selain itu, kecintaan terhadap merek mempunyai niat pembelian ulang dengan nilai B 0,337, lebih kecil dari 0,01, sehingga H4 terdukung. Kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa pemasaran media sosial dapat menciptakan kondisi bagi konsumen untuk memiliki kecintaan terhadap suatu merek. Informasi yang diberikan oleh media sosial dapat menghasilkan ketertarikan konsumen dengan merek. Media sosial juga menciptakan kesenangan perasaan dan kesempatan bagi konsumen untuk mempelajari lebih lanjut tentang merek lokal. Media sosial juga memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi dan memberikan ulasan mengenai merek lokal. Jika konsumen merasa menyukai suatu merek, mereka akan menyampaikan sesuatu yang baik tentang merek tersebut kepada konsumen lain. Di sisi lain, kecintaan terhadap merek tidak menciptakan sentralitas merek. Kategori produk merek-merek yang dipilih dalam penelitian ini biasanya mudah diperoleh. Selain itu, kekuatan merek lokal belum mampu menciptakan produk dengan keunggulan yang dapat menjadi pembeda dan keunikan. Konsumen milenial cenderung memiliki banyak preferensi merek, terutama dalam hal mode. Karakteristik konsumen juga yang ingin mencoba merek lain membuat mereka belum mampu menjadi pilihan utama bagi konsumen. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun brand love belum mampu menciptakan brand centrality, konsep brand love dapat mempengaruhi repurchase intention. Dapat dipahami bahwa perasaan emosional love akan mempengaruhi konsumen untuk mempertimbangkan merek lokal sebagai pilihan pembelian berikutnya. Begitu pula brand centrality mendorong konsumen untuk membeli merek tersebut. Selanjutnya, setidaknya merek tersebut masih menjadi pertimbangan. Kemudian ada kontribusi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemasaran media sosial dapat menciptakan kondisi bagi konsumen untuk mengembangkan kecintaan terhadap merek. Tetapi kecintaan terhadap merek tetap harus mampu mengembangkan sentralitas merek. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kecintaan terhadap merek belum mampu menciptakan sentralitas merek, konsep kecintaan merek terhadap merek dapat mempengaruhi niat pembelian ulang. Pada saat yang sama, sentralitas merek juga mempengaruhi niat pembelian ulang. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa konsep brand love dapat dikembangkan menjadi brand centrality, termasuk menjadi brand religiosity. Dalam konteks beberapa kategori produk yang beragam, brand love menjadi dasar pendukung kekuatan hubungan merek antara konsumen dengan merek. Terdapat aspek keintiman dan emosi di balik brand love. Diharapkan, brand love ini tidak hanya menjadi bentuk sikap, tetapi nantinya akan menjadi nilai hidup yang menjadi acuan seseorang. Meskipun penelitian ini tidak mendukung brand centrality karena karakteristik responden, penelitian selanjutnya dapat menganalisisnya lebih lanjut dengan mempertimbangkan kategori produk lain dan kelompok konsumen sasaran yang berbeda. Yang terakhir, ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya sebatas analisis kecintaan merek pada sentralitas merek.
Konsep dari sentralitas merek dinilai masih relevan sehingga hal ini perlu dianalisa lebih lanjut. Kami hanya menggunakan produk fashion seperti generasi milenial sebagai responden, membatasi generalisasi hasil penelitian tersebut. Simbolisme budaya merek dapat dianalisis lebih lanjut secara independen, variabel dalam penelitian mendatang. Ujian DKK 2019 peneliti hubungan antara merek dan simbolis budaya. Holt 2004 menunjukkan bahwa konsumen mengenali merek sebagai simbol budaya atau subkultur dan cenderung mengidolakannya ketika merek tersebut menjadi simbol budaya. Kubat dan Swaminathan 2015 mendefinisikan simbolisme budaya merek sebagai persepsi kolektif tentang bagaimana merek mewakili nilai dan norma kelompok budaya. Sommer 2012 menunjukkan bahwa sumber daya budaya termasuk kepribadian merek dapat mendukung terciptanya citra merek. Ada hubungan antara merek dan budaya yang dapat memperkuat persepsi konsumen terhadap keaslian merek. Ada aspek legitimasi merek, di mana konsistensi antara merek dan nilai budaya konsumen. Sekian pemaparan dari hasil analisis jurnal yang sudah saya lakukan. Saya Ivan Ril, saya tutup. Selamat pagi dan terima kasih.